Di dalam candlestick ada dua hal yang perlu diperhatikan ya. Ada perintah, ada informasi harga. Perintah ada pada candle, informasi ada pada sumbu. Seperti itu. Lalu konfirmasinya apa? Kalau ada konfirmasi pembawa arah harga kenaikan ya. Pembawa arah harga untuk kenaikan. Seperti ini. Konfirmasinya ialah support untuk menaikkan. Apalagi kalau ada pelemahan-pelemahan seller yang sudah lahir. Ada pelemahan-pelemahan seperti ini ya. Seperti ini pelemahan-pelemahan, entah itu secara rejection, pelemahan-pelemahan yang sudah bersifat rejection terutama ya. Seperti doji ataupun bodinya tipis terus yang bawah panjang ke atas, ini kan sudah termasuk rejection, sudah ada tekanan dari buyer seperti itu. Tinggal kita lihat dia itu areanya di mana, seperti itu. Karena setiap candle itu berpengaruh pada areanya juga. Kalau dia lahir di area resisten, lain lagi hasilnya. Kalau dia lahir di area support, lain lagi hasilnya. Seperti itu. Jadi setiap candle memang ada tempatnya sendiri-sendiri, dan infonya itu tidak akan langsung berjalan di waktu itu. Dia butuh pendukung, salah satunya support atau resisten, seperti itu. Ada candle sinyal, ada juga candle yang akan membawa arah harga. Jadi sinyal tidak langsung dijalankan seperti ini ya contohnya. Dia tidak akan langsung dijalankan. Lahir resisten yang memang mengkonfirmasi dan breakout, baru dia akan penurunan. Seperti ini juga. Lahir konfirmasi support yang sudah membreakout, baru dialah menjadi kenaikan. Seperti itu. Candle-candle ya seperti inilah. Candle-candle yang membawa informasi-informasi ke depan seperti apa. Makanya ada dua kemungkinan, bisa jadi pembatal, bisa jadi penguat. Seperti itu, tergantung pada tempatnya. Nah ini, informasi dan konfirmasi semua ada. Hanya kita tinggal butuh pendukungnya, support dan resisten. Seperti itu. Oke, di sini saya akan mencoba memberikan contoh. Tapi ini trennya lagi kurang bagus ya, sebab sekarang masuk ke malam Sabtu. Biasanya tren itu sudah sedikit ada kecenderungan yang tiba-tiba otomatis naik turun atau lebih agresif seperti itu. Biasanya itu terjadi pada Jumat sore sampai Sabtu siang seperti itu, karena akan penutupan dan beralih kepada OTC. Begitu juga pada sore hari Senin sampai pada malam Selasanya pun kurang lebih seperti itu juga, karena itu pembukaan. Jadi ada pembiasaan masing-masing lah yang harus difahami. Ini transit ways. Oke, kita coba cari pasar lain saja yang lebih mudah untuk contoh ya. Ini penurunan. Oke, saya akan coba di sini ya. Ini trennya penurunan. Sebelumnya kita kasih marking saja untuk lebih mudah saja membaca, alat bantu saja. Tapi kalau sudah terbiasa tidak menggunakan ini, tidak usah lagi. Ini hanya untuk pemula saja ya. Oke. Di sini juga perlu ini area-area breakout. Letak di tengah. Saya meletaknya di tengah. Ya, saya letaknya di tengah nih. Tengah-tengah sumbu. Oke. Kalau seperti ini saya akan menunggu konfirmasi resistennya saja. Konfirmasi resisten. Nah itu. Tadi saya menandakan areanya di sini ya. Menandakan areanya di sini ya.
Nah ini sideways-nya ini. Nah ini, biarkan dia berjalan dulu karena ini areanya sangat riskan sekali. Jadi lagi bagusnya menunggu. Sinyal-sinyal ada informasi untuk ke bawah. Perhatikan tren penurunan. Ini hanya akan masuk ke koreksi saja. Apakah bisa langsung open posisi? Kalau sudah ada rejection terus kita OP sell. Kalau belum biasa jangan, karena itu mempengaruhi ke psikologi. Jadi lagi bagus menunggu saja resistennya. Nah ini kan sudah ada ini, sudah ada kan rejection. Itu apa? Kita tinggal tunggu resistennya saja baru OP sell ke bawah. Open posisinya kasih lama 3 menitan. Kenapa 3 menitan? Kalau mau OP sell kita perhatikan di awal. Nah, sudah lahir ya resisten ya. Sudah lahir resisten, saya terus OP sell di sini. Sampai 3 menit ke depan. Nah, itu. Jadi trading itu tidak harus bercerita tentang profit dan melupakan hal-hal kecil, loss ataupun analisa yang terkadang dipatahkan oleh SNR. Jadi perlu juga adanya pemahaman hal lain. Terkadang ada orang bertrading hanya fokus pada profit saja. Setelah loss, gugur dia punya psikologi, lemah, akhirnya tidak berdaya, menyerah, seperti itu. Nah itu kenapa saya membuat lama ya open posisinya sampai 3 menit gitu kan, kita tidak tahu market itu seperti apa, dan kita harus menjaga ini juga, menjaga supportnya sebab ini kuat. Ini pun infonya ke atas, ada lahir support, dia akan ke atas. Nah jadi perlu ada pertimbangan juga seperti itu ya. Mohon maaf ya kalau yang sudah mahir mungkin lebih tahu lah. Nah seperti itu. Nah, saya hanya akan menunggu lahirnya resisten saja. Nah, saya sudah memberikan tanda. Nah, saya akan memberikan tanda tadi garis di sini. Di tengah-tengah saya akan memberikan garis. Bagaimana? Cukup sempurna bukan garis yang sudah saya tentukan? Seperti itulah. Ini salah satu contoh saja open posisi mengikuti informasi candle dan kita mencari konfirmasinya saja. Seperti itu. Kalau ada yang bilang bukannya lemah ini resistennya, ya lemah ini sumbu sama panjang. Kita perhatikan yang sini bagaimana resistennya. Oke, selamat ya, selamat. Oke, jadi kita perhatikan di sini, dan ini pun membawa info ke bawah ya, membawa info ke bawah. Lah ini pun sama juga, rejectionnya kita perhatikan. Nah, seperti itu. Oke, kurang lebihnya analisa seperti inilah yang saya contohkan. Jadi kalau ada candle informasi, kita hanya mencari konfirmasi dan kita melihat trennya juga, tren apa, dan kita perhatikan sideways-nya seperti apa. Nah ini sideways, ini sideways. Sideways itu tidak harus yang panjang seperti ini saja. Ini walaupun kecil seperti ini juga sangat berpengaruh. Walaupun kecil seperti ini berpengaruh. Ini contohnya. Nah, berpengaruh seperti itu. Oke, cukup sekian contoh open posisi mengambil dari konfirmasi, mengambil dari informasi dan konfirmasi, seperti itu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.